Terima kasih. Kita akan lanjut dulu di box selanjutnya. Box nomor berapa, Dok? Nomor 4. Nomor 4. Oh, ini angka kesukaannya Hensat. Ya, oke dok. Saya Mau praktek. Tunggu, sebelum kita ke Bang Hensat, kita ke Gian dulu. Ini masalah mau praktek. Apakah pernah mengalami mau praktek, tadi Gian? Gian nyampein pertanyaan ke saya, cuma saya sampaikan. Hensat tadi. Oh enggak, saya maunya Gian yang ngomong. Silakan Jadi Gian. sebagai korban malpraktek gimana? Iya. Lu dulu deh, ntar gue timpalin. Oke, Oke. dok. Sebetulnya gimana sih dok? Seharusnya hubungan antara dokter dan perusahaan obat. Begini, Coba, tolong saya dijelasin. spesifikkan. Silakan. Dok, ketika menulis resep, yang ditulis di lembaran resep semestinya zat aktif atau merek obat. Jadi kalau kita bicara nanti kita sederhananya adalah zat aktif yang mungkin dimaksudkan Mas Reja itu generik atau paten. Misalnya Gitu kan? begini, daripada sebut merek, kenapa tidak sebut misalnya ini paracetamol, Ya. ambroxol. Kok yang ditulis merek? Kalau ditulis zat aktif, insya Allah masih terjangkau oleh kantong saya, dok. Ya. Tapi begitu berubah menjadi yang ditulis merek, Allahu Akbar, Nah, jauh. sekarang asal diketahui Mas Reza, sekarang ada kewenangan yang juga bisa dilakukan oleh farmasi. Apalagi, mohon maaf, sebagian besar pasien sekarang BPJS. Pasien saya di rumah sakit 80-90% BPJS. Maka kemudian pasti akan ada penyesuaian terkait dengan pembiayaan dari obatnya itu sendiri. Sehingga farmasi kemudian mengatur bahwa obatnya itu adalah obat yang sesuai dengan keterjangkauan tadi. Sehingga akhirnya tadi Sekarang semuanya saya zat balik. aktif Saya semua. balik pertanyaan. Dok, Betul. itu Saya balik. pertanyaan saya belum dijawab. Dok. Tunggu, Saya Mas balik. Reza, silakan lanjut dulu. Kalau lantas dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit memilih untuk tetap menulis zat aktif ketimbang merek obat, apakah bisa dikategorikan malpraktik atau melanggar kebijakan rumah sakit atau apa? Enggak. Jadi saya akan berani jamin bahwa kalau yang dokter yang tetap menuliskan walaupun itu zat aktif, Ya. bukan merek katakanlah Ya. nggak ada masalah. Oke. Dan nanti ketersediaannya itu farmasi yang menyesuaikan. Baik. Oh, adanya paracetamol yang merek ini. Saya Silakan. sebagai pasien boleh meminta dokter saya untuk dok tolong tuliskan zat aktifnya saja? Boleh. 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 Itu hak Pengetahuan pasien. baru ini ya. Iya. Oke, Bang Hensat. Pertanyaan saya tadi, pertanyaan hubungan antara dokter dengan perusahaan farmasi Sekarang itu tidak seharusnya bisa gimana? lagi, Mas Hensaf. Jadi kenapa? Satu ada gratifikasi. Apalagi sekarang ada UPT gratifikasi di setiap rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah. Gitu. Dan kemudian sekarang ada namanya setiap standar obat itu harus masuk di dalam LKPP. Ada namanya e-katalog. Jadi aturan-aturan yang kemudian ada di dalam pelayanan yang termasuk dengan obat itu sekarang sudah sangat rigid gitu. Sehingga kalau kemudian sekarang ada dokter yang mencoba untuk bekerja sama dalam tanda petik dengan farmasi katakanlah ya, dengan industri, maka yang menjadi paku dan itu menjadi kesepakatan kita dan kami sampaikan dengan KPK juga maupun dengan institusi farmasi dalam negeri dan luar negeri, maka selama untuk pendidikan itu diperbolehkan. Umpamanya saya seminar boleh, tapi saya saja nggak boleh ngajak keluarga. Karena yang ikut seminar kan cuma saya sebagai dokter. Nah, itu boleh dalam konteks edukasi. Tapi kalau yang lain-lainnya itu akan bisa, dan semua perusahaan apalagi PMA punya aturan, nggak bisa sekarang seperti itu lagi. Dok, kita kembali ke pertanyaan dasar. Malpraktik itu terjadi itu karena dokternya itu kenapa sih, Dok? Ya, Aspek jadi apa? Lalai, istilah tidak teliti, masyarakat atau memang itu kan tidak mal itu kan capable? berarti kesalahan dalam praktek. Tapi sebenarnya kalau di istilah medis itu adalah medical error sebenarnya. Dan semua profesi termasuk dokter itu punya resiko, namanya resiko medis gitu loh. Sehingga itu yang kemudian kunci utama adalah sekali lagi, dan ini sudah pembuktian bahwa problem utama yang kemudian dikatakan malpraktik itu sebenarnya masalah komunikasi. Tapi kalau kita kemudian komunikasikan dengan baik dari awal, walaupun kemudian ada kecelakaan medis yang terjadi, kita mungkin nggak akan sampai dituntut. Karena kita udah sampaikan dari awal. Ada resiko-resiko ya? Ada resiko, dan itu mungkin ada ketentuan sekarang di dalam rumah sakit, inform consent segala dan sebagainya. Tapi kadang-kadang we don't know the options, dok. Jadi maksudnya begitu diminta misalnya, ini harus operasi, Anda mesti setuju. Tapi kita kan nggak tahu Ada second optionnya option apa sih. gitu. Nah, Gitu loh, jadi saya kadang-kadang harus mengatakan kita sebagai memang rakyat susah ini juga. buat kami PR. Oke, Pak. Membangun komunikasi yang baik dengan pasien itu mungkin tidak semua dokter bisa melakukan. Tapi bagi kami ini PR supaya kunci utama untuk supaya dokter tidak sampai terkena shoe oleh pasien adalah komunikasi yang utama. Nggak mungkin pasang CCTV ya, Dok ya, untuk pembuktian bahwa memang ini yang salah komunikasinya dokter atau pasien.
Sehingga kasus malpraktik bisa ditemukan jalan keluarnya. Malah sekarang yang terjadi adalah di setiap tempat praktek tidak boleh ada Tadi handphone. ada foto, ada handphonenya. Ada foto, ada handphone. Sekarang Bisa ada untuk ketentuan membuktikan- begitu. Untuk membuktikan dokter yang salah atau saya yang salah? Nasib. Nah, Dan di ini mana yang- ID? Ini yang kemudian memang buat kami juga sulit. Pembuktiannya nanti adalah pada saat kemudian kita melihat dari tertulisnya di dalam rekam medisnya. Jadi pembuktian di rekam medis itulah apa yang kemudian sudah dilakukan, apakah ada informed consent, flow-nya, tindakan operasinya, atau kemudian ada follow up atau tidak, itulah sebagai pembuktian disiplin profesi kedokteran Dok, tadi. data tentang jumlah dokter yang melakukan malpraktik itu disusun berdasarkan laporan. Betul. Yang tertinggi apa, Dok? Bentuk Jadi kasus malpraktik ya? yang dilaporkan oleh pasien yang Kasus tertinggi. yang utama ini berdasarkan laporan dari Majelis Kehormatan Disiplin. Yang pertama yang paling banyak adalah obstetrik ginekologi, kebidanan dan kandungan. Saya tidak boleh tahu lebih konkret ya. Bentuk Jangan, malpraktiknya seperti apa? Jangan kasih Saya tahu. tidak sampai mendapatkan data itu, saya cuma nanya profesinya. Baik. Jadi off gene ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.